Di awal film diperlihatkan Eric yang sedang terlibat pertengkaran dengan siswa lain. Entah apa masalahnya tidak dijelaskan. Nah, dari kejadian tersebut, sang kepala sekolah pun dengan terpaksa harus mengeluarkannya. Bahkan, sesampainya di rumah, ia juga mendapat hukuman cambuk dari ayahnya. Dan faktanya, ayahnya tersebut bukanlah ayah kandung Eric, melainkan ayah dirinya. Setelah menerima hukuman, Eric pun berkenalan dengan teman ibunya, di mana ia adalah seorang pengacara profesional yang bernama Pak Denny. Di sini Pak Denny memberikan kartu namanya kepada Eric dan menyuruh Eric untuk menghubunginya kapan saja jika terjadi suatu masalah. Terlihat ibunya ini sangat kecewa kepada Eric karena Eric ini tinggal setahun lagi akan lulus. Tapi akibat ulahnya tersebut, ia pun harus dikeluarkan dari sekolah. Lantas ibunya pun berniat akan mengirim Eric ke sekolah asrama khusus laki-laki dengan tujuan agar Eric ini menjadi pribadi yang lebih baik. Dirasa ibunya ini sangat menyayanginya, Eric pun menuruti permintaan ibunya dan ia berjanji tidak akan mengecewakannya lagi. Kali ini Eric akan bersekolah dengan sungguh-sungguh agar ia bisa lulus dan mendapatkan ijazah. Tibalah di sekolah barunya, di mana sekarang Eric merubah gaya rambutnya menjadi pendek. Eric pun ditempatkan satu kamar dengan siswa paling pintar di sekolah tersebut yang bernama Gustav. Lalu mereka berdua pun berkenalan dan saling berbagi cerita. Singkat waktu, malam pun tiba. Terlihat semua siswa sedang makan malam di dalam aula. Di sini Eric mendapatkan teman baru lagi yang bernama Johan. Ketika sedang enak-enaknya makan, tiba-tiba siswa yang ada di samping Eric dipanggil dua siswa lain, yaitu Dahlan dan Philip. Nah, dua siswa tersebutlah pembuli di sekolah ini. Jadi, di sekolah ini, para siswa ditempatkan sesuai statusnya. Dan mereka berdua ini merupakan anak dari seorang bangsawan kaya raya. Maka dari itu, mereka memiliki kasta tertinggi di sekolah ini. Alhasil, mereka pun bisa bertindak semena-mena kepada para murid kasta rendah, tanpa ada rasa takut untuk dikeluarkan. Setelah selesai makan malam, Gustav mengajak Eric untuk merokok, yang mana sebenarnya sekolah telah melarang siswanya untuk merokok. Awalnya, Eric tidak mau karena ia tidak ingin membuat masalah. Tapi pada akhirnya Eric pun mau karena ia merasa kalau habis makan gak ngudut itu rasanya kayak berak gak cebok. Scene beralih di keesokan harinya, di mana semua siswa bersiap untuk sarapan pagi. Nah, kali ini Dahlan dan Philip memanggil Eric, dikarenakan Eric ini adalah siswa baru yang juga harus merasakan bulian. Akan tetapi, Eric menolak dan tidak mau menghampiri mereka. Dirasa hasrat pembuliannya belum tersalurkan, mereka pun mengganti korbannya dengan teman barunya Eric, yakni Johan. Pada malam harinya, Eric diminta untuk menemui Dahlan dan Philip di tempat mereka. Sesampainya di sana, Dahlan menyuruh Eric untuk membersihkan beberapa sepatu yang sangat kotor. Lagi-lagi, Eric menolak perintah dari Dahlan. Kemudian ia pun langsung pergi begitu saja. Dahlan yang sudah muak pun bilang kepada Philip, "Mau kita apakan bocah ini?" Philip pun menjawab, "Tenang, dia kan anak baru. Kasih slow dulu lah, nanti juga tahu sendiri akibatnya." Esoknya, Eric menceritakan kejadian tadi malam kepada Gustav. Gustav pun mengingatkan Eric untuk jangan pernah membantah perintah dari Dahlan dan Philip, karena siswa yang membantah perintah mereka akan mendapatkan hukuman. Mengetahui hal tersebut, Eric pun nampak tidak takut sama sekali. Eric yang memiliki jiwa seorang gangster pun menegaskan bahwa dirinya tidak akan pernah menuruti semua perintah dari mereka. Malam harinya sebelum tidur, Eric dan Gustav memikirkan cara untuk melawan Dahlan dan Philip tanpa kekerasan. Keesokan paginya, Eric menjalani pembelajaran seperti biasa. Kemudian pada saat jam istirahat, tiba-tiba Dahlan menabrak Eric. Dahlan yang tak terima dengan hal itu pun menyuruh Eric untuk meminta maaf kepadanya. Namun Eric tidak mau minta maaf karena ia merasa kalau dirinya tidak salah. Mendengar jawaban Eric tersebut, Dahlan pun sangat marah. Lalu ia menantang Eric untuk bertarung nanti malam. Di sini Gustav dan Johan menjelaskan pertarungannya, bahwa dalam pertarungan tersebut Dahlan dan yang lainnya main keroyokan, dan jika Eric kalah maka ia harus merangkak sambil meminta maaf. Singkat waktu, malam pun tiba. Awalnya Eric berniat akan mengikuti pertarungan, tapi setelah berpikir ia pun mengurungkan niatnya itu karena ia tidak ingin mencari masalah. Ia hanya ingin sekolah dengan sungguh-sungguh. Gustav yang melihat Eric sedang galau pun mengajaknya untuk ngudut bersama agar pikiran menjadi tenang. Sementara itu, Dahlan dan Philip sedang menunggu kedatangan Eric. Setelah sekian lama menunggu Eric yang tak kunjung datang, mereka pun mengira kalau Eric ini tidak berani. Kemudian Eric pun diberi julukan tikus.
Hari-hari pun Erik lalui bersama Gustav, hingga suatu ketika Philip memanggil siswa-siswa yang pernah membangkang perintahnya, dan salah satunya adalah Erik. Lalu mereka semua pun disidang, dan dalam sidang tersebut Eriklah yang mendapatkan hukuman paling berat dibandingkan yang lain, karena Erik ini siswa yang paling banyak membangkang perintah Philip dan Dahlan. Nah, hukumannya sendiri yaitu Erik harus membuat sebuah parit, dan ia juga akan disekor selama 1 bulan. Esoknya, Dahlan bersama teman sekastannya menyuruh Erik untuk menjalankan hukuman pertamanya, yakni membuat sebuah parit. Erik pun membuat parit tersebut hingga malam hari, sampai-sampai ia pun harus ketinggalan jam makan malam, dan akhirnya makan sendirian. Ketika sedang makan, tiba-tiba salah satu pelayan di sekolah tersebut datang menghampirinya. Pelayan tersebut bernama Maria. Nampaknya Maria kagum dengan Erik, karena Erik ini mengingatkannya kepada saudaranya di rumah, di mana Erik memiliki sikap yang sama dengan saudaranya Maria, yakni sama-sama membenci ketidakadilan. Sebiasa, setelah selesai makan, Erik pun menghisap rokok suryanya. Ketika lagi enak-enaknya ngudut, tiba-tiba Maria datang memergokinya. Di sini Maria tidak memarahi Erik, ia hanya mengingatkannya agar berhenti merokok, karena merokok tidak baik buat kesehatan. Sontak Maria pun langsung mencium Erik. Nah, dari situlah timbul rasa cinta di antara mereka berdua. Dan faktanya, sekolah telah melarang keras para siswanya untuk berhubungan dengan pelayan di sekolah. Jika ada yang melanggar larangan tersebut, maka pihak sekolah tidak segan-segan akan mengeluarkannya. Singkat cerita, Erik pun menjalani hukuman skorsnya, di mana dalam sebulan ini ia harus berada di rumah terlebih dahulu. Sesampainya di rumah, ayahnya bertanya kepada Erik, "Kenapa kau bisa diskors?" Erik pun menjawab bahwa dirinya telah membangkang perintah anak seorang bangsawan yang selalu berbuat semena-mena. Mendengar jawaban Erik tersebut, sang ayah malah memarahinya, karena ayahnya menganggap kalau anak seorang bangsawan memanglah harus disanjung. Lalu ayahnya pun memberikan hukuman cambuk lagi kepada Erik. Di sini, ibunya Erik hanya terdiam, tak bisa berbuat apa-apa. Ia nampak tak tega melihat anak kandungnya yang selalu mendapat cambukan. Setelah 1 bulan di rumah, Erik pun kembali ke sekolahnya. Erik yang sudah lama tidak bertemu Maria pun datang menghampirinya secara sembunyi-sembunyi. Dan ya, sudah jelas, mereka berdua pun melepas kerinduan dengan cara adu jigong. Mengetahui Erik yang sudah kembali, Philip dan yang lainnya pun berniat akan menjahilinya lagi. Dan kali ini, mereka akan menyiramkan sebuah kotoran di saat Erik hendak tidur. Dirasa Philip sudah kelewatan, Erik pun berniat akan membalasnya. Lalu Erik dan Gustav memasukkan kotoran yang sudah tercacar itu ke dalam ember. Kemudian Erik akan menyiramkannya ke badan Philip ketika Philip sudah tertidur pulas. Keesokan harinya, Erik bilang ke semua siswa yang sedang makan, "Hei semuanya, apakah kalian mencium bau ee?" Philip pun tersinggung dengan ucapan Erik tadi. Lalu Erik mendekati Philip, dan ia memberitahu ke semua siswa bahwa bau ee tersebut berasal dari badan Philip. Lantas, hal tersebut pun membuat Philip marah. Kemudian, ia pun langsung memukuli Erik tanpa henti hingga membuatnya berdarah. Di sini, Erik tidak membalas pukulan dari Philip, karena ia tidak mau mendapat masalah lagi. Esoknya, pada saat semua siswa sedang makan, tiba-tiba Philip memanggil Gustav, yang mana sebenarnya Gustav ini tidak melakukan kesalahan apapun. Dan jelas saja, Gustav pun menolak panggilan Philip tersebut. Alhasil, Philip pun menantang Gustav untuk bertarung nanti malam. Dan jika Gustav tidak datang, maka ia akan mendapatkan masalah besar. Oke, tak jelasin dulu. Jadi, Philip dan yang lainnya berniat akan membuli Gustav habis-habisan, karena mereka merasa kalau Gustav yang dibuli, secara tidak langsung, Erik sebagai teman dekatnya pun pasti akan menolongnya. Dan akhirnya Erik pun dengan terpaksa mau bertarung dengan mereka. Jadi kesimpulannya, Philip dan yang lainnya telah merubah strategi untuk melawan Erik lewat perantara Gustav. Singkat cerita, tibalah di pertarungan. Tapi sebelum itu, Philip bertanya kepada Gustav mengenai keberadaan Erik, dan nampaknya Erik tidak ada di sana. Setelah Gustav sudah ditumbangkan, datanglah pahlawan kesiangan, yakni Erik.
Erik pun sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian ia membawa Gustav ke kamar. Esok paginya terlihat Gustav masih belum sadar juga. Kemudian Erik pun memutuskan untuk pergi keluar sebentar. Dan ternyata Erik ini pergi ke tempat Maria. Lalu mereka berdua pun silaturahmi kelamin. Sampai-sampai Erik lupa dengan temannya yang sedang sakit di kamar. Nah, pada saat Erik kembali ke kamarnya, ia dikejutkan dengan hilangnya Gustav. Dan yang ia temukan di sana hanyalah sebuah surat dari Gustav yang bertuliskan, "Hei kawan, maaf, aku harus pergi meninggalkanmu. Kamulah satu-satunya sahabat terbaikku. Dan aku mohon kepadamu, selesaikanlah ketidakadilan yang ada di sekolahan ini." Dari situ, Erik sudah tidak tahan lagi dengan sikap Philip dan yang lainnya. Kemudian ia pun langsung mendatangi mereka untuk menantangnya bertarung. Erik yang dari kecil sudah berlatih pencak silat pun dengan mudahnya mengalahkan mereka. Råttan. Be om nåd! Så näsan. Di sini Erik tidak menghajar Philip, ia hanya mengancam Philip dengan mengatakan, "Tunggu saja kau, akan kuhajar nanti." Setelah itu Erik pergi ke dapur untuk menemui Maria. Akan tetapi bukannya Maria yang ia temui, ia malah mendapat kabar buruk bahwa Maria telah dipecat karena ia tertuduh telah menjalani hubungan dengan salah satu siswa. Lalu teman kerjanya Maria tersebut memberikan sebuah surat dari Maria untuk Erik. Terlihat Erik ini sangat galau karena ia harus kehilangan dua orang tercintanya, yakni Maria dan Gustav. Keesokan harinya, teman sekaligus anak buah Philip telah mengetahui kalau Erik mendapatkan surat dari Maria. Kemudian ia pun memberitahukannya kepada Philip. Sontak Philip pun langsung mendatangi Erik ke kamarnya untuk melakukan pemeriksaan. Dan benar saja, Philip pun menemukan surat dari Maria di kamarnya Erik. Nah, dalam surat itu Maria menuliskan, "Hei sayang, aku minta maaf atas semuanya. Tapi aku kira ini memanglah kesalahan kita berdua. Mungkin mulai sekarang kita sudah tidak bisa bertemu lagi." Nah, di sini Philip akan menjadikan surat tersebut sebagai bukti kalau Erik ini benar-benar menjalin hubungan dengan Maria. Lalu ia akan memberikan surat itu kepada Pak Kepsek agar Pak Kepsek mengeluarkan Erik dari sekolah. Esoknya, Erik pun dipanggil Pak Kepala Sekolah. Di sini, Pak Kepsek telah memutuskan untuk mengeluarkan Erik dari sekolah karena Pak Kepsek sudah mendapatkan bukti yang jelas mengenai kesalahan Erik. Erik pun menerima keputusan Pak Kepsek tersebut. Akan tetapi, Erik meminta Pak Kepsek untuk mengembalikan suratnya dulu kepadanya karena surat tersebutlah satu-satunya kenangan dari Maria. Pak Kepsek pun tidak mengembalikan surat itu dan ia akan tetap menahan suratnya. Dari semua masalah yang Erik hadapi, akhirnya ia berniat akan menyelesaikan semuanya, di mana ia akan menghajar Philip, karena Philip lah penyebab semua ini. Ketika Philip sedang berjalan sendirian di hutan, tiba-tiba muncullah Erik sambil memegang kayu. Lalu Erik menyuruh Philip untuk berlutut di hadapannya, dan ia bilang bahwa dirinya akan membunuh Philip. Mengetahui hal tersebut, Philip pun nampak sangat ketakutan. Lalu ia menawari Erik uang $10.000, tapi dengan syarat Erik tidak membunuhnya. Erik pun menolak tawaran tersebut karena ia menganggap kalau uang bukanlah segalanya. Dan saat Erik akan memukul, yah cemen, tadi di awal berlagak sok jagoan, ternyata kok tai ayam. Sebelum meninggalkannya, Erik bilang kepada Philip, "Aku tidak pernah memiliki niatan untuk membunuh karena aku bukanlah seorang penjahat sepertimu." Ketika sedang mengemasi barang-barangnya, tiba-tiba Erik teringat dengan seorang pengacara profesional, yakni Pak Denny. Erik pun langsung menghubunginya untuk meminta bantuan agar dirinya tidak jadi dikeluarkan. Setelah itu, Erik pun pergi menghampiri Pak Kepsek yang sedang berpesta dengan para guru. Tak lama kemudian datanglah Pak Denny yang mengatakan bahwa dirinya memiliki teman seorang wartawan dan dia bisa saja membongkar semua keburukan sekolah ini ke semua media. Pak Denny pun memberikan tawaran kepada Pak Kepsek, jika tidak mau keburukan sekolah ini terbongkar, maka ia harus mengembalikan surat Maria dan meluluskan Erik sebagaimana mestinya, serta menghapus dunia perkastaan di sekolah ini. Dengan terpaksa, Pak Kepsek pun mengiyakan tawaran Pak Denny tersebut. Jadi sebenarnya Pak Kepsek dan semua guru sudah mengetahui semuanya, dan mereka memilih untuk diam. Ya iyalah, orang mulutnya sudah disumpel duit dari seorang bangsawan. Singkat cerita, tibalah di acara kelulusan, yang mana pada akhirnya Erik pun bisa lulus sekolah dan mendapatkan ijazah. Ia juga berhasil menghentikan kasus pembulian di sekolah tersebut. Tak lupa, ia pun mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Pak Denny, karena jika tidak ada Pak Denny, semuanya tak akan berakhir seperti ini. Setibanya di rumah, ibunya pun sangat bangga atas semua pencapaian Erik. Namun lain halnya dengan sang ayah tiri, ia justru merasa biasa saja dengan Erik, karena Erik ini mendapatkan nilai sikap C. Lalu ayahnya
ayahnya pun berniat akan memberi hukuman cambuk lagi. Tapi kali ini Erik menolaknya. Erik yang sudah lama muak dengan perilaku ayah tirinya tersebut pun akhirnya mengusirnya dengan mengatakan, "Pergi kau dari sini, kau tidak pantas menjadi seorang ayah." Di akhir film, Erik bertemu dengan Gustav, di mana sekarang Gustav sudah menjadi seorang bisnismen, sedangkan Erik sendiri sekarang bekerja di sebuah pabrik. Nah, untuk Maria entah kemana perginya tidak dijelaskan. Kemudian mereka berdua pun membuat perjanjian untuk tidak saling melupakan satu sama lain. Dan film pun tamat.